Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabar Bu? Sehat Bapak. Sehat. Bu, BNN ya. BNN itu lembaga apa gitu Bu? Ya sebenarnya BNN itu adalah lembaga non kementerian yang langsung di bawah Presiden. Oh langsung di bawah Presiden? Betul. Nah, ini kan bagi anak-anak sekolah ya, tadi habis ngisi dari SMA PGRI ya? Iya, SMA PGRI Depok. Tadi tentang apa Jadi, temanya? Kita memang dalam rangka MPLS ya Bapak MPLS, ya, mengisi informasi dan edukasi tentang bahaya dampak penyalahgunaan narkoba serta ketahanan diri remaja anti narkoba. Oh, jadi berhubungan dengan narkoba ya? Betul. Di SMA ini kan nanti setelah lulus kelas 3 atau kelas 12 itu kan mereka meniti karirnya. Nah, pengen tahu juga nih, barangkali nanti bisa ada meniti karir yang ada di BNN. Iya. Nah, BNN itu, lembaga BNN itu diisi orang-orang yang dari PNS aja atau gimana seperti itu? Ya, sebenarnya BNN itu bisa diisi dari berbagai ilmu ya Pak ya, maksudnya basic ilmu. Salah satunya memang di BNN ini sebenarnya diisi oleh ASN. ASN. Ya, tapi memang ada eselon-eselon tertentu yang diisi dari berbagai kementerian ataupun juga dari Polri. Kalau pengen masuk ke BNN gitu, itu harus jurusan apa tertentu atau gimana? Ada beberapa jurusan seperti jurusan banyak sebenarnya Pak di BNN itu kan, karena ada yang memang di masing-masing kedeputian itu kan memerlukan bidang ilmu tertentu. Misalnya contoh di pencegahan memerlukan seorang penyuluh. Jadi ilmu-ilmu sosial yang bisa masuk ke situ. Misalnya komunikasi, sarjana sosial, hukum, kesehatan masyarakat juga bisa masuk ke situ. Kemudian kalau di pemberantasan mungkin lebih ke boleh yang hukum atau bisa juga ilmu-ilmu yang lain. Nah, kalau di rehabilitasi bisa dari perawat, bisa dari dokter. Oh, gitu ya. Kemudian dari ilmu kesehatan masyarakat juga bisa masuk. Jadi sebenarnya banyak. Dan kita kan juga tidak hanya kedeputian ya Bapak ya, tapi juga ada bagian umumnya pastinya. Tentu ilmu misalnya akuntansi, sarjana ekonomi, ya pasti bisa. Ya namanya lembaga pasti ada ya, karena ada penggajian segala macam ya. Itu kalau yang di pusat tuh pimpinannya kan polisi ya, Polri ya. Betul. Nah, itu gimana sampai ke bawah-bawahnya, lingkup di mana aja, apakah apa kaitannya dengan kepolisian itu? Kita sebenarnya BNN itu seperti yang tadi saya sampaikan adalah lembaga non kementerian yang di bawah Presiden langsung. Jadi memang untuk kepala BNN kami memang dari Polri, karena itu mungkin terkait dengan pemberantasan. Dan di BNN provinsi juga memang beberapa atau memang masih diisi oleh Polri. Kepala BNN kota juga, tapi ada beberapa yang memang kepalanya bisa dari sipil. Seperti itu. Jadi memang kami dengan Polri itu lintas koordinasi. Terus lingkup tugas BNN itu terhadap masyarakat itu apa lingkup tugasnya? Dia P4GN. Apa itu, Bu? Lingkupnya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oh ya, jadi seperti itu dengan dia melakukan pencegahan, kemudian pemberantasan, kemudian menjaga bagaimana lembaga rehabilitasi itu sesuai dengan persyaratan. Seperti itu. Nah, itu adalah lingkup ruang tugas daripada BNN. Kalau di Depok sendiri itu Ibu udah berapa sekolah nih? Atau sudah semua sekolah itu? Kebetulan kita kalau untuk yang MPLS ini kemarin kita kurang lebih ada sekitar 50 sekolah. 50 sekolah ya. Tapi kalau dari awal kebetulan memang saya baru bergabung di Depok. Gitu. Saya rasa lebih dari itu, lebih banyak lagi. Dari awal berdiri Depok, BNN Depok sampai sekarang saya yakin sudah sangat banyak sekolah ya. Tingkat sekolah yang pernah didatangi SD atau tingkat SMA aja atau gimana? Semua Bapak. Semua ya? Semua mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi pun itu kita tetap lakukan sosialisasi informasi dan edukasi. Karena kadang kita nggak sadar yang tingkat SD pun ada yang dianggap itu narkoba, tapi nggak sadar bahwa itu narkoba ya. Ya, tapi mungkin cara penyampaian dan isi materinya berbeda. Dari yang mulai SD, kemudian yang SMP. Ya harus menyesuaikan tingkatannya. Bahkan kita nggak cuma ke sekolah, Bapak, kita juga ke masyarakat, ke lingkungan pemerintah juga. Kalau di sekolahan sendiri Bu, untuk tingkat remaja itu kira-kira siapa sih yang menyebabkan anak-anak itu sampai terpapar narkoba gitu? Nah itu memang ya Pak ya, kalau masa remaja itu kan masa lagi labil-labilnya ya, itu yang memudahkan mereka itu dalam kondisi yang sangat labil ya.
penasarannya tinggi banget, Oh iya. belum memiliki kontrol diri, itu yang memudahkan mereka terpengaruh narkoba. Tapi kalau kita lihat lagi tarik ke belakang, kenapa sih ada remaja yang mampu mengontrol diri dan Iya. ada yang enggak? Iya. Itu sangat balik lagi ke coping stres sama resiliensi mereka. Iya. Ketika mereka menghadapi stres, bagaimana cara mereka menanganinya? Dan itu balik lagi ke kembali pola asuh dalam keluarga. Oh ya, jadi keluarga itu Betul, sangat menentukan si remaja ini ketika dia menghadapi sebuah tantangan, tindakannya itu seperti apa yang dia ambil, masing-masing anak pasti berbeda, dan itu pola asuh keluarga itu sangat menentukan. Oke, siap. Apa dampaknya itu bagi remaja yang bermain narkoba gitu loh, biar mereka itu menghindari gitu. Oke, baik. Narkoba ini tuh dampaknya sangat luar biasa. Oh iya. Dampaknya apa? Yang paling dasar itu adalah karena narkoba ini yang diserang itu adalah organ yang paling sangat penting banget dalam tubuh kita. Oh, iya, yaitu iya. apa? Otak. Itu yang diserang. Makanya kalau misalnya menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dari usia remaja, terjadi kerusakan otak secara perlahan, sedikit demi sedikit, terus menerus. Kita tahu sendiri fungsi otak. Iya. Itu sangat luar biasa, kita bisa berpikir, kita bisa melakukan segala hal, berjalan, makan, tidur dengan nyenyak, melihat, mendengar, itu karena fungsi otak. Oh iya. Tapi kalau ini sudah diserang ya, Oh iya. bagaimana remaja ini nanti bisa mencapai cita-citanya, Iya, benar. mencapai mimpi-mimpinya, kalau modalnya yang di sini tuh sudah dirusak oleh narkoba. Makanya untuk remaja dimanapun di seluruh Depok, jangan pernah yang namanya mencoba-coba narkoba. Iya. Sebaiknya itu berani mengatakan tidak. Betul. Karena kalau sudah mencoba kita nggak tahu nih. Ya kalau cuman hanya basah sedikit, kalau sudah kecebur, kelelep, tenggelam, almarhum sudah. Iya, akhirnya kandas Akhir ya kandas tengah di sudah tengah nih. jalan kan gitu. Nah, pencegahannya Ibu, kira-kira apa untuk pencegahan biar anak-anak itu mampu menghindarin, ya kan gimana itu pencegahannya, Bu? Buat anak-anak remaja, ya gimana caranya supaya kalian nggak sampai nih kepikiran yang namanya narkoba. Isi waktu kalian dengan hal-hal yang positif. Oh iya, isi positif, banyak kegiatan Yang kalian sukai. Apa sih yang kalian sukai ya? Yang positif. Jangan sampai kalian tuh punya waktu yang nggak diisi oleh hal-hal yang positif sehingga pikirannya sempat ke sana gitu. Isi hal-hal yang positif, terutama hobi. Kemudian kalian harus berani menolak ajakan menyalahgunakan narkoba. Sama hati-hati nih kalau kalian misalnya dalam lingkungan pergaulan yang memang kira-kira itu udah ke arah-arah negatif, harus segera menghindar. Gitu ya. Kalau memang nggak mampu, menghindari. Gitu. Oke, siap. Nah, terakhir Bu, untuk pesan Ibu nih untuk semua para pelajar bahkan masyarakat tentang narkoba ini. Monggo. Oke, baik. Buat semua pelajar dan masyarakat, mari kita semua bersama-sama sadar kalau narkoba itu adalah kejahatan yang extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa yang bisa menghilangkan generasi muda kita. Ya, jangan sampai ada generasi kita atau keluarga kita, anak-anak kita yang menjadi penyalahguna narkoba. Mari kita tingkatkan ketahanan diri remaja dan juga tingkatkan ketahanan keluarga anti narkoba. Ayo lagi kita perbaiki hubungan komunikasi antara anak dan orang tua, agar kita bisa menjalin komunikasi yang bagus, menciptakan ketahanan diri keluarga, menciptakan ketahanan keluarga anti narkoba. Karena apa? Karena semuanya berawal dari keluarga. Oke, itu aja mungkin. Mau ada pesan yang biar nanti penonton mampir, mungkin Ibu punya akun YouTube atau Instagram, silakan. Apa namanya? Biar nanti diklik juga. Kita BNN juga punya media sosial di Instagram, di YouTube, di Facebook, Twitter. Kita juga ada lengkap. Kalau di Instagram itu info BNN_kota_Depok. Kalau di YouTube juga ada BNN Kota Depok. Silakan mampir, like, follow, komen. Kalau misalnya mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan ke BNN, boleh di DM di Instagram. Oke, terima kasih Ibu. Semoga anak-anak
juga mampu menghindari Bu ya, untuk meraih masa depannya. Terima kasih, sampai ketemu, mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi yang lebih tentang tema yang lain gitu ya. Terima kasih teman-teman semua. Ini tadi kita ngobrol dengan Ibu Rusmiati dari BNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.